Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga kita diberi umur, diberi rahmat kesehatan untuk bersama-sama berjumpa kembali, belajar, mentadaburi Al-Qur'an dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan rahmat Allah yang berlimpah dan menjadi lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membaca adab tata tertib mengikuti kajian ini. Yang pertama adalah senantiasa berpakaian yang sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk agar menonaktifkan videonya, hadirkan hati dan pikiran yang jernih, tulus selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan atau memute mikrofon peserta. Bila nanti ada pertanyaan, mohon dapat ditulis melalui chat atau lambaikan tangan pada saat sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini insya Allah disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Aktabik Lutfi mengenai tadabbur Al-Quran ayat Al-Baqarah 243 sampai dengan 246. Cukup menarik mengenai ayat ini pada ayat-ayat sebelumnya adalah mengenai rumah tangga dan kematian. Pada ayat ini kita akan mentadaburi mengenai takdir Allah. Alhamdulillah, Bapak Ustadz, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mengadakan tausiah ini selama 60 menit. Setelah itu sampai dengan 1 jam. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit sampai dengan jam 7. Untuk memulai ini, malah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, Bapak Ustadz Aktabik Lutfi, Dr. Aktabik Lutfi, kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal yakin. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ulumina, fi ahlina, fi amwalina, ya Rahmanu ya Rahim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ujiannya dalam semua keadaan. Dalam keadaan nikmatnya yang melimpah, ataupun dalam keadaan ujian yang kita hadapi, insya Allah mensyukurinya dalam arti mengingat nikmat-nikmat Allah. Mensyukurinya berarti menjalankan ibadah dan amal soleh di sisinya. Mudah-mudahan semuanya akan semakin menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, dan semuanya akan menjadi catatan untuk kemuliaan hidup kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita semua, baik dalam kita berakidah, beriman, berislam, beribadah, maupun dalam bermuamalah, berakhlak yang mulia.
Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, khususnya para pengurus, kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 243 hingga ayat 246. Masih ada kaitan dengan kematian ayat 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Berbicara tentang Bani Israel, mereka keluar dari kampung halamannya. Jumlahnya cukup besar, ribuan. Saking besarnya tidak dapat disebut secara kuantitas. Tapi menunjukkan uluf itu ribuan. Bisa 500.000, bisa 900.000. Yang penting di bawah 1 juta. Mereka keluar karena takut mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awalnya dan tentu untuk kita semuanya, tidakkah kamu Muhammad memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya menuju tempat yang lain? Saat itu mereka keluar karena takut mati. Di tempatnya terjadi musibah, di tempatnya terjadi bencana. Padahal tuntunan Rasul SAW, saat kita berada di tempat, di situ ada wabah, maka kita tidak boleh keluar. Namun yang dari luar tidak boleh masuk. Masing-masing menjaga diri dan menjaga orang lain. Menjaga dirinya dan menjaga orang lainnya. Itulah mereka yang meyakini bahwa kematian ada di tangan Allah. Meskipun mereka keluar, kalau memang dikehendaki kematian oleh Allah, maka itulah yang akan terjadi. Bahasa Al-Qur'annya hadarul maut. Mereka takut kematian sehingga mereka ingin bersembunyi, mencari tempat agar tidak ditemukan oleh kematian. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, mutu thumma ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan. Itulah karunia Allah kepada manusia. Namun manusia tidak banyak yang mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunianya di ayat ini adalah karunia kehidupan. Demikian juga karunia kematian. Karenanya doa kita adalah Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, tetapkanlah kehidupan untukku kalau memang kehidupan itu baik. Dan kemudian watawaffani, dan memang jika engkau menghendaki sebuah kematian ya Allah, jadikan kematian itu kematian yang baik. Jadi kehidupan yang kita minta, kehidupan yang baik, dan kematian pula yang kita minta adalah kematian yang baik. Karunia Allah yang paling tinggi kepada kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, dan insya Allah Bapak Ibu, kematian pula adalah kematian yang sangat baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ulama tafsir memahami ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya. Kita pernah membahas surat Al-Baqarah ayat 19. Di surat itu bicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga ternyata hadarul maut, takut kematian. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumat wa ra'dun wa barakun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, ada petir yang menyambar mereka, dan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ingin menguji mereka. Ternyata orang-orang munafik juga takut kematian. Al-Baqarah ayat 19. Padahal ini kaitan pertama, dikaitkan dengan orang-orang yang takut kematian. Kita katakan kita bukan takut dengan kematian, tapi takut kita tidak siap kematian. Takut bekal kita belum banyak untuk mempersiapkan kematian. Namun mereka takut kematian adalah karena mereka yakin atau mereka tahu bahwa nasib setelah kematiannya bukan kebaikan, tapi hukuman atau azab
dari Allah Subhanahu wa taala. Korelasi yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 78. Jadi 243 dikorelasikan, dikaitkan dengan Al-Baqarah 19, 243 tentang Bani Israel, Al-Baqarah ayat 19 tentang orang-orang munafik. Kemudian di surat An-Nisa ayat 78, kematian yang ditakuti oleh manusia itu adalah pasti akan mendapatkannya. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, apakah keluar dari kampung halaman atau tetap di kampung halamannya, apakah berada dalam kegelapan ataukah dalam keadaan terang, kematian akan mendapatkanmu. Bahkan ini bahasanya luar biasa. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang sangat tinggi, nan kokoh, fi burujim musyayyadah. Maka banyak kata buruj ya. Di Dubai ada buruj ya, buruj khalifah. Itu berarti benteng yang tinggi dan kokoh ya. Betapa manusia mencari ya agar terhindar dari kematian. Mencarinya kata Allah sampai ke benteng yang tinggi, benteng yang kukuh. Mungkin tempat yang sangat tersembunyi, tapi ini ketentuan Allah yang tadi Pak Redi sampaikan. Inilah takdir Allah. Takdir tentang kematian itu jika sudah waktunya, maka tidak ada yang dapat mengelak. Bahkan tidak bisa diundur meskipun hanya satu saat, meskipun hanya sebentar saja. Nah, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, bagaimana kita agar termasuk yang tidak takut dengan kematian? Bagaimana agar kita dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang meyakini kematian, tetapi tidak takut dengan kematian, yaitu dengan mempersiapkan kematian dengan bekal, dengan ibadah, dengan amal soleh. Hadis Bukhari dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ini menjadi renungan kita bersama. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki Ansor, berarti penduduk Madinah, datang kepada Rasul dan kemudian ia bertanya, ayyul mu'minina aqyas? Siapa orang beriman yang paling mulia, yang paling baik? Pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh sahabat itu tentang kebaikan. Ya, siapa sih orang beriman paling baik? Apa amal yang paling utama? Di sini siapa orang beriman paling baik? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahsanuhum khuluqa, yang paling mulia akhlaknya. Orang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Sahabat itu bertanya kembali, lalu siapa di antara orang beriman ini yang paling cerdas? Tadi yang paling baik, yang paling utama, sekarang yang paling cerdas. Wallahu a'lam. Ternyata Rasul menyebutkan yang paling banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikr. Kenapa orang yang cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian? Karena kata Rasul, dialah yang selalu mempersiapkannya. Ya, kita seperti akan melakukan perjalanan panjang yang menentukan dia cerdas atau tidak persiapannya. Kalau sedikit, kemudian kehabisan bekal, berarti persiapannya tidak matang. Padahal yang akan dihadapi adalah kematian. Pasca kematian adalah kehidupan yang terpanjang, kekal abadi, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Tapi seorang yang cerdas itu yang persiapan-persiapannya banyak. Ya, begitulah isyarat dari Rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang yang paling baik adalah yang mulia akhlaknya, benar. Tapi yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian, bukan mengingat-ingat, tapi mengingat kematian. Kenapa? Kalau orang ingat bahwa suatu saat ada kematian, suatu saat kematian akan mendatanginya, maka ia akan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Ulaikal aqyas, itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang dikategorikan cerdas dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat 243. Berarti mereka yang lari dari kematian tidak cerdas. Harusnya mempersiapkan, harusnya menguatkan, harusnya terus-menerus beramal agar kemudian saatnya jika sudah Allah tetapkan, kita insya Allah dalam keadaan siap
dan disebut oleh Rasul sebagai umatnya yang cerdas dalam memahami, meyakini, dan menghadapi kematian. Karenanya ayat berikutnya 244 itu dikaitkan dengan kematian. Salah satu yang berkemungkinan besar seseorang itu ya mendapatkan kematian adalah peperangan. Wa qatilu. Ini bahasa Imam As-Sa'di rahimahullah. Ayat tadi adalah gambaran orang-orang yang takut kematian. Mereka lari, sembunyi, mencari tempat yang menurut mereka akan menghindarkan kematian. Maka Allah bantah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ya, bagaimanapun, tetap jika sudah waktunya, ya Allah akan mengambil manusia tersebut dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dikaitkan, logika manusia mengatakan peperangan, kondisi yang berat itu berkemungkinan seseorang akan menghadapi kematian. Malah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Kematian tidak hanya ada di dalam peperangan, dalam keadaan damai pun kematian tetap ada. Namun yang diingat oleh Allah di ayat ini adalah fi sabilillahnya. Jika semua kita selalu berusaha menjalankan itu adalah lillah. Menjalankan itu adalah di jalan Allah. Termasuk ini luar biasa Bapak Ibu, selalu kita sangat yakin bahwa majelis ilmu ini adalah fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm. Tapi kan sekarang virtual Ustaz. Saya tidak keluar. Ya tidak keluar. Tapi pada hakikatnya semua majelis ilmu adalah merupakan fi sabilillah. Dicatat seseorang yang berada di majelis tersebut, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fi sabilillah. Kalau kemudian ya semua yang terjadi fi sabilillah itu pasti baik. Berdagang fi sabilillah. Nawaitunya adalah karena Allah. Karena perintah Allah. Bekerja fi sabilillah. Yang kita jalankan adalah sesuatu yang mulia. Bahkan menuntut ilmu, bahkan berkeluarga, bahkan yang lain. Jadi nawaitu di sini yang paling utama. Kita insya Allah selalu berusaha. Yang kita lakukan adalah fi sabilillah. Kenapa disebut di sini perang? Karena kaitannya dengan kematian. Yang menurut logika manusia berkemungkinan besar ya, seseorang dalam peperangan itu meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan justru ya keadaan-keadaan yang lain itu juga wallahu a'lam. Khalid ibnul Walid, kita mengenal sahabat mulia ini ya, panglima perang. Dalam perang apapun itu Rasul meminta beliau menjadi panglima karena memang ya jago strategi dan beliau tidak pernah miss. Ya, tidak pernah tertinggal kecuali ikut perang bersama Rasul. Beliau ingin meninggal dalam qatilu. Tapi Masya Allah, Allah menghendaki qaddarallah, justru beliau meninggalnya, maaf, di atas pembaringannya. Tapi apakah tidak fisabilillah? Fisabilillah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis Muslim, ya, seseorang yang niat untuk fisabilillah, meninggalnya dimanapun, dia akan dicatat sebagai meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Khalid ibnul Walid meninggalnya di atas pembaringan. Namun tetap dicatat oleh Allah fi sabilillah. Karena niatannya dan dibuktikan. Beliau adalah sahabat mulia yang selalu memimpin. Bukan hanya di belakang tapi beliau memimpin. Ternyata Allah takdirkan meninggalnya tidak di dalam peperangan. Maka fisabilillah ini menjadi catatan. Qatilu dikaitkan dengan mutu karena kematian identik bahasa kitanya. Ya peperangan itu kan berkemungkinan. Tapi keadaan damai pun, keadaan apapun, kematian merupakan ketentuan Allah yang sulit untuk diprediksi oleh seluruh umat manusia. Maka disinilah korelasinya kematian dengan peperangan. Jika nawaitu seseorang adalah fisabilillah, dalam keadaan apapun kematiannya adalah kematian yang mulia. Karena ini ayat ini dikaitkan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari, ada 3 sahabat, 3 orang, ketiga-tiganya berperang.
Namun kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma satu yang layak dapat surga. Ini perang. Kenapa? Karena ternyata telisik demi telisik dan Allah Maha tahu yang ada di dalam hati manusia. Yang pertama, ia berperang karena ingin disebut jagoan. Agar disebut wah hebat ya, bisa mengalahkan banyak orang. Berarti nawaitunya didelete oleh Allah tidak fisabilillah. Yang kedua ternyata dia punya dendam. Dahulu dalam perang mungkin ada keluarganya, sahabatnya yang terbunuh. Ketika ada perang lagi, nawaitunya, yang kemarin saya incar sekarang ini. Masya Allah. Ia pun kata Rasul dalam neraka. Kecuali satu, yaitu fi sabilillah. Yang betul-betul nawaitunya ikhlas karena Allah. Kita tidak membicarakan peperangan. Yang paling inti kata para ulama, fi sabilillahnya. Dalam keadaan damai, tetap fi sabilillah. Beribadah pun tetap fi sabilillah. Beramal, bekerja, beraktivitas, insya Allah. Nawaitu, ya, niatan kita adalah dalam rangka menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pula, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikaitkan dengan Al-Baqarah 190. Malah dikatakan oleh para ulama, inilah yang pertama kali bicara tentang kematian. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya, karena bicara tentang kematian. Bicara tentang peperangan, inilah yang pertama. Ayat pertama maksudnya sesuai dengan urutan mushaf. Karena ini berada di ayat 190. Kata perang baru ada di Al-Baqarah 190. Itu menunjukkan prosesnya panjang. Tapi ayat ini menyebutkan bahwa meskipun dalam kondisi perang tetap ada etika. Karenanya wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Orang yang sudah tidak berdaya tidak boleh. Orang tua, ya, kemudian anak-anak, ya, tempat-tempat ibadah tidak boleh dirusak. Tanaman pun tidak boleh. Hebat. Dalam kondisi begitu tetap dijaga akhlaknya. Tadi hadisnya kan yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Tetap saja, meskipun dalam kondisi seperti itu, Masya Allah kita tidak dapat bayangkan betapa mulianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabat. Ketika ya perang pun tetap saja wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Ya, termasuk tentang harta rampasan perang, jangan berlebih-lebihan. Maka alokasinya adalah 1/5. Itu disiapkan untuk ya seluruh orang yang membutuhkan. Ada fakir miskin, ada yang lain. Nanti di Al-Anfal ayat 41. Tapi ini menunjukkan betapa ya kematian, kemudian peperangan ada adabnya, ada etikanya. Maka kematian itu kata Imam Ghazali ada etikanya. Etikanya adalah seseorang yakin kematian itu pasti, namun seseorang ikhtiar agar kemudian kematiannya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak boleh meminta kematian. Dilarang kita minta, kalau gini mati aja saya. Tidak boleh. Meskipun pasti, tapi tidak boleh minta. Kenapa? Karena ini diharamkan meminta. Yang lain boleh kita minta. Minta sehat boleh, ya bagus, dan kita doa minta sehat. Minta rezeki, minta anak soleh, minta keluarga, minta sahabat. Iya. Tapi Masya Allah, bukti Allah Maha Penyayang Bapak Ibu, tidak boleh minta kematian. Tetapi yakin dengan kematian ada pertama, yakin. Karena itu pasti. Yang kedua, mempersiapkan. Karena orang yang yakin berarti mempersiapkan. Yang ketiga adalah tadi, kita tidak boleh meminta. Tetapi insya Allah jika waktunya, maka semua kita siap. Karena kematian itu adalah menghadap Allah. Dan menghadap Allah adalah kemuliaan, ya, seperti kita menghadap ya orang yang kita muliakan, menghadap orang yang kita kagumi. Masya Allah, saya ingin menghadap Pak. Ini makanya nanti di beberapa ayat banyak menyebutkan man kana yarju liqa Allah. Misalnya di surat Al-Kahfi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir kan begitu.
ya bahwa seseorang itu ya dikatakan baik kalau ingin bertemu dengan Allah mulia. Kematian itu kan bertemu Allah, bukan bertemu yang lain. Maka siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, itu dia hendaklah beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Inilah ayat terawal 190 yang menguatkan tentunya ayat yang kita bahas, ayat 244. Namun 244 dikatakan paling simple karena hanya ya berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sementara ayat-ayat perang yang lain itu panjang. Termasuk di sini ada etikanya wala ta'tadu. Wa qatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan itu yang diperangi adalah yang memerangi, bukan yang diam, bukan yang tidak melakukan apa-apa. Ya, di sini juga panduan akhlak yang mulia dan itulah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kematian pula atau peperangan pula dikaitkan oleh para ulama dengan sekian banyak ya peperangan yang dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan ya kita tidak mengatakan bahwa jago perang, bukan, tapi keadaan, tapi kemudian ya tuntutan karena pihak yang lain itu selalu ya memprovokasi pihak yang lain itu inginnya ya Rasul itu berperang, sahabat itu berperang. Karenanya sifat dari perangnya adalah fisabilillah dan sifatnya bukan untuk dendam, bukan untuk menyakiti, bahkan bukan pula untuk mengalahkan, tapi dalam rangka i'la kalimatillah, untuk mengagungkan ya Allah, karena dengan seseorang itu selesai peperangan, ia dapat kembali beribadah mengagungkan Allah. Saking mulianya di dalam perang ada tuntunan tentang sholat yang kita kenal dengan sholatul khauf. Bayangkan. Sholatul khauf itu kan menunjukkan sholat dalam keadaan takut. Tapi para ulama memahami ya sholat dalam keadaan takut itu sholat dalam keadaan perang. Sampai ada sholatnya. Tidak mungkin orang yang sholat kok berbuat maksiat. Dalam perang tetap wajib sholat. Cuma nanti teknisnya berbeda. Ya, yaitu yang depan dan kemudian saf belakang bergantian ruku, bergantian sujud, bergantian berdiri. Karena dikhawatirkan nanti ada ya musuh yang menyelinap atau yang memanfaatkan suasana. Tapi ini menunjukkan bahwa tetap saja dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah, tetap hadirkan Allah. Tetap dalam keadaan sibuk apapun, tetap hadirkan Allah. Begitulah kita meyakini. Ya, beribadah di sisi Allah, khususnya sholat, adalah dalam rangka kita mengingat Allah. Bahkan dalam perang sekalipun ada yang bernama sholatul khauf, yaitu sholat ya dalam keadaan ketakutan, sholat dalam keadaan kita ya kondisinya tidak dalam keadaan umum normal, dan disitulah dikaitkan oleh para ulama yang disebut dengan sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Masya Allah. Ya, disinilah kemuliaan dari sholat, keutamaan dari sholat sampai dikaitkan dengan keadaan yang cukup berat bagi siapapun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah bicara perang, kematian, perang, bicara berikutnya 245 adalah bicara tentang meminjamkan pinjaman yang baik untuk Allah. Padahal siapapun pasti tidak dapat meminjamkan sesuatunya untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan kita. Man zalladzi yukridullaha qardan hasan. Bahasanya siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, tidak butuh, apalagi pinjaman. Pemberian aja Allah tidak butuh. Tapi begitulah bahasa Al-Quran. Ada menolong Allah, intan surullah. Allah tidak butuh, tetapi begitulah bahasa Allah. Ini meminjami Allah. Allah tidak butuh. Pasti tidak butuh. Ya, manusia atau kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ada dua makna dari istilah ini. Ada menolong Allah, meminjami Allah, ya, membantu Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi, luar biasa dalam hadis qudsi, ya, itu para sahabat ketika mendengar hadis ini, ya, secara logika bingung. Kata Rasul, siapa hari ini yang mengunjungi Allah? Siapa hari ini yang memberi makan kepada Allah? Bingung para sahabat. Ya Rasul, bagaimana mungkin kami mengunjungi Allah? Dialah Allah Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin kami memberi makan kepada Allah? Dialah Rabbul Alamin. Diterus. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di situ ada sahabatmu yang sakit, keluargamu yang sakit, mengunjungi orang yang sakit, identik nilainya adalah mengunjungi Allah. Di situ ada orang kelaparan, orang yang butuh bantuan, membantu orang yang membutuhkan, itu hakikatnya adalah memberi kepada Allah. Jadi makna yang pertama adalah qiyas, bahwa menolong Allah, meminjami Allah itu adalah berarti menolong hambanya, meminjami hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan. Namun makna yang kedua, meminjami atau menolong Allah, artinya adalah bahwa yang akan membalas adalah Allah. Maka dalam istilah ekonomi syariah ada qardun hasan. Mungkin Bapak Ibu yang dari basic ekonomi ya mengenal qardun hasan. Qardun hasan itu pinjam, tapi tidak ada ya tambahan untuk mengembalikan. Betul-betul. Tidak peduli berapa tahun dia bayar. Mau 5 tahun, meskipun ada fluktuasi, ya, itu namanya qardun hasan, pinjaman yang baik. Ya, 5 tahun, 5 juta pinjam, 5 tahun tetap 5 juta. Lah, kan ada ini Ustaz, kenaikan. Begitulah qardun hasan. Ya, qardun hasan itu adalah setinggi-tingginya memberikan pinjaman. Ini seolah-olah memberikan bantuan. Nah, kenapa bahasanya pinjaman? Karena supaya ada tanggung jawab bagi orang. Karena kalau memberi dalam tanda kutip, kadang-kadang orang jadi tidak tanggung jawab. Aku kan diberi, bebas dong. Tapi kalau dipinjami, ia akan ikhtiar agar dana yang dimanfaatkan itu kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ia berarti ada ikhtiar untuk mengembalikan. Padahal yang memberi pinjaman itu betul-betul tidak meminta pulangan sedikit pun. Inilah istilah yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim. Banyak di surat Al-Hadid ayat 11 juga. Al-Hadid ayat 11, siapa yang memberi pinjaman yang baik untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan dan baginya pahala yang mulia, ajrun karim. Al-Hadid ayat 11, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ayat 245. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya. Ada kata fayudha'ifahu. Allah akan ganti. Ini ya kita highlight. Kenapa Allah ganti? Karena Allah Maha Kaya. Ya, seperti kita ya sengaja kadang-kadang ya mendidik anak kita ya, membimbing anak kita, nak boleh dong ayah pinjam, padahal punya ayah itu lebih banyak daripada yang punya anak, tapi itu kan ingin menguji apakah dia dermawan, apakah dia itu ya suka membantu. Sengaja pinjam dulu nak sebentar, nanti diganti. Yakinlah karena Allah Maha Kaya, karena orang tua lebih banyak hartanya, dia akan ganti, dan gantinya tidak mungkin kecil. Ad'afan katsira. Yakinlah seperti dua malaikat. Ya, tadi pagi sudah berdoa. Doanya apa? Ya Allah, beri orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Ya Allah, beri kebinasaan orang yang tidak berinfak. Kenapa? Karena Allah lah yaqbidu yang menahan, wa yabsutu yang melapangkan. Allah yang menahan, Allah yang mempersempit, Allah pula yang ya membatasi rezeki seseorang, namun pada masa yang sama Allah lah yang melapangkan. Sifat yakbidu, sifat yabsutu itu milik Allah. Manusia tidak punya kemampuan untuk menahan orang lain punya, atau untuk memperluas orang lain rezekinya. Tidak. Hakikatnya ketika dilapangkan, Allah melapangkan. Ketika dibatasi, Allah yang membatasi. Sifat inilah yang menjadikan orang itu jadi mau berinfak, bersedekah. Kenapa? Ketika harta itu diberikan, kan yang maha melapangkan Allah. Ketika tidak diberikan, kan yang maha ya membatasi pula Allah.
Maka Allah ingatkan sifatnya yang mulia, dialah Allah yang menahan, dialah Allah yang melapangkan rezeki. Maka tidak khawatir dan tidak perlu takut saat Allah meminta dari rezeki kita, toh rezeki kita adalah juga merupakan karunia Allah, pemilik dari semua yang ada di dunia ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard adalah Allah. Pemilik harta, pemilik bangunan, pemilik tanah, pemilik yang hakiki. Kita hanya diminta untuk mengelola, untuk menjaga dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan untuk kebaikan. Tapi pada semua yang kita miliki ada hak orang lain. Jika itu ditunaikan, insya Allah kita berarti sudah menunaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Hadid ayat 18. Tadi Al-Hadid ayat 11. Ini Al-Hadid ayat 18. Luar biasa. Allah kaitkan ada musaddiqin. Ya, musaddiqin orang-orang yang bersedekah. Musaddiqat wanita-wanita yang bersedekah. Tapi ada kemudian wa aqradullah qardon hasana. Apa bedanya sedekah dengan qardon hasan? Bersedekah itu pemberian yang sama sekali tentu seseorang tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah. Tetapi meminjamkan adalah istilah yang digunakan agar tadi seseorang itu berdaya. Yang kita beri pinjaman kan untuk kebutuhan yang sifatnya adalah ia akan berdaya pada kemudian hari. Setelah dipinjamkan, ia akan berusaha mengembalikan. Berusaha mengembalikan itulah motivasi dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi sedekah memang kepada orang yang tidak mampu. Tapi qardun hasan bisa jadi kepada orang yang memang membutuhkan agar dia penghasilannya meningkat. Agar kemudian ya mungkin para pedagang kaki lima atau siapapun. Ya kan bertarungnya sama rentenir gitu ya. Rentenir yang ya itu datang ke ibu-ibu, datang bapak-bapak, tukang gorengan macam-macam, ya membantu tapi bukan membantu hakikatnya. Setelah itu ia meminta pulangan yang lebih besar. Maka konsep Allah adalah memberi dengan pinjaman yang baik. Ia akan meningkat, ia akan insya Allah akan mampu, dan berikutnya ia juga membantu saudaranya yang lain ketika ia mampu dengan qardun hasan. Kata para ulama tafsir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah, Al-Hadid ayat 18, ini menunjukkan bahwa bersedekah itu mulia. Namun selain bersedekah, kita juga berusaha memberi pinjaman yang baik. Karenanya dibedakan, tapi dua-duanya adalah sebuah kemuliaan. Dan kenapa ya berqardun hasan, memberi pinjaman yang baik itu mulia? Surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Subhanallah. Di sini disebutkan kalau kita suka memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan mengampuni. Jadi itulah untuk mensucikan, itulah untuk membersihkan harta. Allah jamin mengampuni. Ya, selain daripada jaminan Allah lipat gandakan. Tapi wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah amat sangat bersyukur, Allah maha ya bersyukur. Artinya semua yang kita lakukan meskipun sedikit Allah balas dengan yang lebih baik, dan plus tambahannya Bapak Ibu, tambahannya wa yaghfir lakum. Allah mengampuni ya, dan itu membersihkan harta kita insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat-ayat ya, atau beberapa ayat yang berbicara tentang qardun hasan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ya sekian banyak ibadah harta, infak, sedekah, wakaf, ya zakat yang wajib. Tapi ini semuanya yang sunnah, berarti ditambah. Ya, kalau kita mengenal ziswaf, ini ziswafko. Betul nggak istilahnya? Ziswafko, zakat yang wajib, tapi infak, sedekah, wakaf, kemudian ada qardun hasan. Sebagian ulama, kenapa tidak masuk qardun hasan? Karena sebenarnya qardun hasan juga bisa dari ya infak dan sedekah. Tapi dikhususkan dalam istilah Al-Quran karena fungsinya sedikit berbeda. Yaitu untuk memberdayakan, membantu usaha seseorang agar berjalan dengan baik, maka bantuan pinjaman yang bahasa sekarang lunak ya tanpa ini, nah disitulah
untuk memberdayakan dan nanti usahanya akan berjalan dengan lebih baik. Kalau sodako kan mungkin konotasinya adalah konsumerisme, konsumtif. Tapi kalau qardun hasan itu produktif. Sama dengan wakaf. Wakaf itu produktif. Ya, karena menghasilkan kemudian mendapatkan banyak mauquf alaih. Sehingga mauquf alaihnya bertambah, yang mendapatkan kemanfaatannya bertambah. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini, sebelum nanti tanya jawab insya Allah, adalah tentang Bani Israel. Kembali seperti mana 243 tentang Bani Israel, 246. Tapi dikisahkan, yaitu ketika mereka, ya para pemukanya, al-mala dari Bani Israel, bagaimana bersikap setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Karena Nabi yang banyak mendampingi Bani Israel adalah Nabi Musa. Sekian banyak nabi tentu dari Bani Israel. Tapi yang banyak mendampingi, ya sampai menyelamatkan, ya sampai ya sekian banyak, ya ada tongkatnya Nabi Musa. Ini kisah yang panjang sekali. Dan paling banyak, Bapak Ibu, kisah di Al-Quran, paling banyak kisah Nabi Musa. Paling banyak kisah Nabi Musa. Kisah Nabi ya, paling banyak Nabi Musa. Dan selalu hubungannya dengan Bani Israel. Betapa sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Disinilah ketika wafat Nabi Musa, maka tentu harus ada yang menggantikan. Maka ya kepada seorang nabi dikatakan nabi setelah Nabi Musa, ya beberapa catatan para ulama ada yang menyebut Samuel, nabi-nabi yang lain. Tapi angkatlah seorang raja untuk kami. Kenapa? Kami ingin berperang kalau ada nabi, kalau ada raja. Maka nabi mereka menjawab, jangan-jangan kalau wajib kamu tidak mau. Bahasanya adalah Nabi ini sudah tahu bahwa tipe Bani Israel itu hanya mengatakan A, tapi perbuatannya tidak. Tapi kemudian mereka menjawab, kenapa kami tidak berperang di jalan Allah? Kami kan sudah diusir dari kampung halaman kami, dan kami sudah dipisahkan dari keluarga anak-anak kami. Tetapi faktanya, ketika perang itu diwajibkan, mereka berpaling. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 246. Pelajaran dari ayat ini bahwa begitulah di antara tipologi ya Bani Israel yang selalu Allah sebutkan di Al-Quran banyak. Keburukan-keburukan, ya pengkhianatan, ingkar janji, tidak menepati, maunya banyak gitu ya, permintaannya banyak ya. Dan Nabi Musa beberapa kali memenuhi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak keutamaan kepada mereka. Sekarang mereka minta raja, kalau ada raja kami perang. Ternyata ketika sudah disiapkan raja, ya dipilih raja untuk mereka, bukannya mereka berperang, malah mereka ya langsung pergi, kemudian ya tidak sama sekali ada pembelaan kepada keluarganya, pembelaan kepada kampung halamannya. Padahal kata mereka, kami sudah terusir. Karena mereka memang terusir dari satu kampung halaman, dari satu negeri ke negeri yang lain. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Pernah 40 tahun disebut oleh Allah tidak punya tempat tinggal. Karena itulah karakteristik atau sifat yang buruk dari mereka. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwa perang itu berat. Tidak mudah. Makanya tadi dikaitkan dengan kematian itu sangat wajar. Dikaitkan dengan peristiwa mulia itu sangat wajar. Namun tetap ya landasan kita adalah bahwa kematian itu akan menimpa seseorang, yakin tanpa ada kondisi-kondisi khusus. Semua kondisi berkemungkinan terjadinya kematian karena pasti hidup ini ada akhirnya. Apakah secara pribadi? Makanya sampai disebut oleh Rasul, idza matal insan qamat qiyamatuh. Kalau seseorang meninggal, hakikatnya kiamat sudah datang, yaitu kiamat kecil. Kan orang meninggal itu ya sudah kiamat, karena berikutnya alam kubur, nanti berikutnya alam akhirat. Tetapi nanti ada kiamat besar, kematian semuanya pasti bukan 1-2 orang, tapi kehidupan ini kematian satu atau beberapa orang itu merupakan kiamat kecil yang mengisyaratkan bahwa kehidupan ini pasti ada akhirnya. Tidak ada kehidupan yang berlangsung abadi kecuali kehidupan akhirat. Bahkan alam kubur sendiri meskipun lebih panjang tapi tidak abadi, kan ada alam akhirat. Qalu ya wailana man ba'atsana mimmar
Qadina, ya Allah, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Berarti ada batasnya. Ketika kiamat, alam kubur berakhir dan berpindah kepada alam yang paling kekal, alam yang paling mulia yang kita sebut dengan alam akhirat. Apakah alam akhirat itu ya seseorang mendapatkan karunia agung surga, atau justru na'udzubillah ia mendapatkan hukuman atau azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan inilah rangkaian dari ayat-ayat yang sangat mulia memandu kita, mengingatkan kita tentang kematian, tapi mengharapkan, meminta kematian dilarang oleh Allah, bukti kasih sayangnya. Jadi jangan minta. Makanya orang yang bunuh diri itu seolah-olah mengawali takdir Allah atau mendahulukan takdir Allah. Maka Allah ancam dengan azab yang pedih bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa catatan dari ayat-ayat yang kita bahas 243 hingga ayat 246. Memang bahasanya benar seperti Pak Redi sampaikan tentang takdir Allah tentang kematian, takdir Allah tentang peperangan, namun nilai darinya adalah nilai yang sangat agung, kemuliaannya ya, dan kemudian semua ya yang disampaikan oleh Allah adalah untuk kemuliaan manusia. Kematian untuk kebaikan, kehidupan juga untuk kebaikan. Kalaupun terjadi peperangan, yakinlah untuk kebaikan, karena semuanya ada nilai, ada akhlak yang tetap dijunjung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, para pejuang subuh yang selalu istiqomah, insya Allah istiqomah tetap ya dalam keadaan kebaikannya. Kondisi apapun kita berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Demikian Pak Redi, saya kembalikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jazakumullah khair. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita sambung insya Allah dengan tanya jawab. Setelah itu kita tur Colorado. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Demikian banyak informasi yang kita dapat, yang diberikan oleh guru kita. Sebelum kita lanjutkan dengan pengumuman kegiatan, perkenankan dan tanya jawab, perkenankan saya membacakan intisari dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Yang pertama dalam ayat Al-Baqarah 243 dan dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 78. Di dalam ayat tersebut disampaikan bahwa kematian akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Kalau sudah takdirnya untuk mati, maka kita akan mati. Mau sembunyi dimanapun, kita akan mati. Dan orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Majelis ilmu ini adalah salah satu bentuk fisabilillah. Fisabilillah itu adalah artinya wadah jalan menuju Allah. Dan tidak hanya berperang, seperti yang disampaikan dalam ayat 244, tapi majelis ilmu ini juga adalah salah satu bentuk jalan menuju Allah. Namun harus betul-betul tulus niatnya. Bukan niat untuk yang lain, misalnya mengikuti kajian untuk dekat kepada Allah, bukan untuk karena ria ingin disebut rajin ikut kajian, Pak Ustadz ya. Jadi harus betul-betul niat karena Allah. Niat fisabilillah karena Allah. Selanjutnya dalam ayat 244, berperang itu ada etikanya. Kematian juga ada etikanya. Dilarang kita minta kematian, dilarang kita minta untuk mati, dipercepat atau bunuh diri. Modal masuk surga, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, adalah yaitu ada 2 syarat, dan itu ditegas dalam tadi disebutkan dalam ayat Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Syaratnya yaitu kita tidak syirik kepada Allah dan banyak berbuat kebajikan. 2 syarat. Ini 2 syarat utama yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, Pak Ustadz ya. Yaitu kita tidak syirik kepada Allah dan berbuat kebajikan. Itu 2 modal utama kita untuk masuk ke dalam surga. Di ayat 245
berkata mengenai fisabilillah atau berjuang, berperang di jalan Allah. Berperang pada Allah ini tidak hanya dengan jiwa, tapi juga dengan harta benda. Jadi kita memberikan pinjaman kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah mendatangi orang yang sakit, memberi pinjaman kepada orang-orang untuk orang-orang dengan niat yang betul-betul untuk membangun dia, untuk menyehatkan. Dalam Al-Hadid ayat 11 disebutkan pinjaman kepada Allah yang baik akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Al-Hadid ayat 18 itu berbicara mengenai pemberian. Jadi beda antara pinjaman dan pemberian. Nanti mungkin akan ada yang tanya apa bedanya antara sedekah dan pinjaman yang ditulis di dalam ayat 245 ini. Pinjaman kepada Allah yaitu berjuang dengan harta benda di jalan Allah. Ini ayat 245. Dan selanjutnya ayat 246 diberikan contoh mengenai Bani Israel yang ingkar pada janjinya. Ingkar untuk berperang di jalan Allah. Nah, ini masih berperang dalam jalan Allah, fisabilillah. Demikian kira-kira intisari dari pembicaraan diskusi kita pada pagi ini dari ayat 243 mengenai takdir kematian, 244 mengenai berperang dengan jiwa dan harta benda, 245 berjuang dengan harta benda, dan 246 adalah contoh dari Bani Israel yang mengingkari janjinya mereka untuk berperang dengan jiwa. Nah, kira-kira demikian. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan tanya jawab, maka perkenankan saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk acara kajian dalam minggu depan. Pada hari Jumat, 2 Oktober 2020, seperti biasanya kita akan mengadakan gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Uci Armizi. Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, kajian Sirah Nabawiyah dengan Ustadz Salman Al-Farizi dengan tema mengenai embargo terhadap dakwah Rasulullah. Dan hari Minggu, pada hari Ahad, mohon maaf saya koreksi, hari Ahad 4 Oktober 2020, kajian tafsir Tadabbur Al-Quran dengan narasumber guru kita Dr. Fahmi Salim dengan pembahasan mengenai Al-Baqarah 247 sampai dengan 249. Selanjutnya berkaitan dengan adanya PSBB kedua yang ketat, maka untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi, para jemaah dan karyawan serta warga di lingkungan Masjid Pondok Raya Indah, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali tahap kelima, yaitu yang akan kami laksanakan pada bulan September. Ini kalau nggak salah sudah dilakukan ya. Dan karenanya dengan segala kendaraan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu para jemaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan Baksos ini. Kami juga memberi kesempatan kepada para jemaah untuk beramal jariah secara rutin, bulanan, menjadi donatur tetap untuk mendukung kegiatan dakwah pejuang subuh kami. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi bendahara kami pejuang subuh yaitu Bapak Irwan Prima Aditya di nomor HP 0811 828 246 atau bisa langsung mentransfer ke rekening donasi sembako kami atau donasi untuk dakwah sedekah kami di rekening Bank Syariah Mandiri nomor 711 954 33 57 atas nama Bapak Irwan Prima Aditya. Baik, untuk selanjutnya saya mengenai kegiatan untuk Tadabbur Al-Quran, saya mohon minta Pak Edi Cahyono menyampaikan pengumuman mengenai Tadabbur Al-Quran. Silakan Pak Edi. Mengenai bedah Iqra, Pak Edi Cahyono ada? Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Masjid Raya Pondok Indah bahwa mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang ingin belajar bersama di dalam kajian bedah Iqra, maka kami akan membuka kesempatan mengadakan classical training online, yaitu kajian bedah Iqra batch kedua, merupakan langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi, yang insya Allah kami akan selenggarakan pada hari atau minggu tanggal 18 Oktober 2020 yang 4 kali pertemuan, dan yang terakhir pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Bahwa mengingat terbatasnya kelas, kami mohonkan Bapak-Bapak Ibu yang ingin untuk mendaftarkan segera bisa dapat langsung menghubungi admin kami dengan mengetik Iqra dengan nomor 62811730114 yang tertera di dalam flyer ini. Kemudian yang kedua, bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti kajian bedah Iqra batch yang pertama, kami masih memberikan bimbingan di dalam sharing session yang insya Allah kami akan selenggarakan nanti malam ya, hari Minggu ini pada tanggal 27 ini 2020 pada pukul 19.30 dengan agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra dan juga di dalam Al-Quran Tartil yang menjadi reading material Bapak-Bapak Ibu sekalian. Untuk ini kami atas nama manajemen Pesuang Subur Raya Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih atas partisipasi penuh dari Bapak-Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan ini. Demikian, wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pengumuman mengenai kajian bedah Iqra. Untuk selanjutnya mungkin Pak Fadian bisa memberi informasi mengenai acara selanjutnya setelah acara ini kajian. Silakan Pak Fadian mengenai jalan-jalan. Selanjutnya setelah ini kita silaturahim sama sahabat-sahabat kita di Colorado. Nanti kita bisa mengunjungi masjid dan beberapa kampus, yaitu kampus yang spesial untuk mengenai mining ya. Nanti tur di sini di-guide oleh alumni Colorado juga, Pak Agung di sini dan teman-temannya di sana. Itu aja Mas Redi. Dan juga Pejuang Subuh bekerja sama dengan Masjid Raya Pondok Indah sudah mengadakan kajian waris tanggal 23-24, insya Allah bulan depan akan diadakan lagi. Juga akan mengadakan kajian KPJ, pemuliaan jenazah bulan depan. Jadi ada 2 program yang alhamdulillah kita online kan. Kajian waris sudah ada 80 orang dengan yang sangat menarik. Persoalan-persoalan mengenai waris itu banyak yang banyak yang lupa mungkinnya belum dipelajari. Jadi orang tua saya sudah begini harus berani dikatakan bahwa itu salah gitu kan. Tapi generasi kita udah harus memperbaiki. Dan kemudian juga KPJ nanti akan coba live juga bagaimana pemulihan jenazah, sekaligus sahabat-sahabat di sini terutama yang Jabodetabek bisa bergabung menjadi anggota KPJ. Karena dengan menjadikan anggota KPJ segala sesuatu tentang pemuliaan jenazah insya Allah akan ditangani dengan cepat. Itu aja Mas Redi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fadian atas informasinya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dalam chat sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab secara online. Pertanyaan pertama dari Ibu Yanti Nurdin. Ini seperti tadi saya sampaikan, apa maksudnya dengan pinjaman. Jadi Ibu Yanti menanyakan Pak Ustadz, apa saja pinjaman kepada Allah? Mohon kami diberitahukan dan tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayatnya jelas tadi di dalam ayat 244, mohon maaf. 245 Pak ya. Ya. Itu pinjamannya. Nah, mungkin Ibu Yanti ingin penjelasan apa bedanya pinjaman, apa saja pinjaman dan apa bedanya dengan sedekah.
Tadi sudah dijelaskan, mungkin perlu ditekankan kembali, perlu diperjelas kembali. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Redi, terima kasih. Ibu Yanti, terima kasih. Ini istilah yang sangat komprehensif, ya, memberi pinjaman. Bahasa Arabnya qardun hasan. Dalam ilmu ekonomi syariah pun dibahas tentang qardun hasan. Ada beberapa bank, ya, seperti di Bangladesh itu memberikan pinjaman sama sekali tidak ada tambahan kepulangannya. Betul-betul, ya, meskipun waktu tadi panjang tapi tetap ia meminta seseorang itu membayar sesuai dengan yang dia pinjam. Beberapa catatan. Yang pertama adalah At-Taubah ayat 60. Sebetulnya seluruh alokasi ibadah harta kita, ini kan ibadah harta ya, zakat yang wajib, yang 4 itu semuanya sunnah, infak, sedekah, wakaf, dan qardun hasan. Tapi para ulama merujuknya At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang layak mendapatkan bantuan harta kita. Ayatnya memang konteksnya adalah zakat, fuqara, masakin, ya, kemudian juga ada mu'allaf, ada orang-orang yang berhutang, ada orang-orang yang kehabisan bekal, orang dalam perjalanan kehabisan bekal, minus al-amilin. Kalau amilin kan hanya untuk zakat. Ya, sementara kalau untuk qardun hasan tidak ada amil, karena dia ingin memberikan seutuhnya tanpa sedikit pun ia minta tambahan dari yang dipinjamkan. Karenanya kata para ulama, ya, jenis-jenis pinjaman itu sama dengan semua ibadah harta. Sedekah itu pada hakikatnya adalah pinjaman. Infak itu juga pada hakikatnya pinjaman, apalagi zakat tentunya. Namun, jika dikaitkan dengan prakteknya, yang dimaksud dengan pinjaman itu adalah untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Seseorang yang berdagang ingin meningkatkan, ya, tadinya sekian, modalnya ingin nambah modal lagi, agar tentu dagangannya lebih banyak lagi menghasilkan, dan ia insya Allah meningkat gitu ya taraf hidupnya. Maka itulah pinjaman yang baik. Karena kalau sodako, konotasinya adalah bersifat konsumtif. Orang bersodako itu habis. Tapi kalau pinjaman tidak boleh habis. Dia kemudian gunakan untuk modal, usaha apapun tentunya, usaha yang halal. Maka itulah kenapa dia dilipat gandakan, karena sepanjang uang itu digunakan untuk ya kepentingan perdagangan, kepentingan ya usahanya, maka sepanjang itu pahalanya terus mengalir. Belum lagi ya setelah kematian pun tetap mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, ya semuanya masuk, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, hanya pembedaannya adalah ini untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, ini beberapa contoh banyak sekali ya sekarang. Seperti ada sahabat saya di Jakarta Pusat, Pak Redi, itu mengumpulkan 100 ya, ibu-ibu penjual ya gorengan. Dikasih dana 1 juta, tapi bahasanya pinjaman. Dan mereka disiplin untuk membayar. Ya, setiap bulan, ya terserah mereka mampunya berapa. Ada yang 5.000, maaf setiap pekan. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Tapi dana yang dipulangkan itu juga diberikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Malah mereka kompak. Kalau ada yang tidak bayar, itu dia tidak dapat lagi pinjaman. Karena untuk menjaga disiplin dia. Tapi ternyata mereka semakin baik gitu usahanya. Karena kan kadang-kadang yang sulit itu mencari modal. Ya, sementara modal itu sulit untuk didapatkan, maka ada sahabat-sahabat kita yang menyiapkan untuk mereka yang membutuhkan, namun konteksnya pinjaman itu adalah untuk usaha. Makanya mereka ya tidak boleh diminta lagi, ya tidak boleh kemudian diminta tambahan. Bahkan nanti pada suatu saat ketika mereka memang usaha itu bisa naik turun, ketika tidak mampu, ya tentu yang menyiapkan dana tadi sudah tidak lagi ia meminta pulangan dari pinjamannya karena ia sudah betul-betul ikhlas ingin membantu. Tapi edukasi kepada masyarakat tadi agar dia disiplin, agar dia meningkat, maka dibahasakan oleh Allah dengan pinjaman yang baik. Wallahu a'lam. Ya, ayatnya tadi baik. Beberapa sudah disampaikan ya. Baik, terima kasih. Ditambah dengan tadi At-Taubah ayat 60. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi pinjaman itu nilainya lebih besar atau maknanya lebih besar dari sekedar sedekah, Pak ya. Ya.
membantu tidak hanya memberikan tapi juga membantu memonitor hingga beliau-beliau bisa yang dibantu bisa betul-betul berdiri. Baik, pertanyaan kedua adalah dari Ibu Maria Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apa bisa dikatakan fisabilillah bila ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan? Lalu kematiannya apakah bisa dibilang mati syahid? Demikian pertanyaannya. Baik Ibu Maria, luar biasa ya. Rasulullah SAW bijaksana. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci oleh Rasul SAW. Ada 5 yang kematiannya dinilai syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Ya, orang yang mati syahid kata Rasul ada 5, yaitu orang yang mati atau meninggal karena wabah ta'un, termasuk wabah COVID-19 ini. Karena itu adalah di luar dari kemampuannya. Sesuatu yang di luar dari kemampuannya, meninggalnya adalah mati syahid. Orang yang mati karena sakit perut. Ya, misalnya ya kan ada penyakit bahasa kitanya asam lambung atau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti dikaitkan dengan yang ibu melahirkan. Jadi semua yang ada di perut, yang kemudian seseorang meninggal karena sakit perut yang berlebih-lebihan, maka Allah memberikan apresiasi dengan jaminan syahid pula. Orang yang mati tenggelam, banjir besar gitu, banjir bandang, ya kemudian terjadilah kematian dan orang itu tenggelam, atau kena reruntuhan, ya bangunan, ada gempa, bencana, jadi musibah ataupun bencana, itu juga jika orang itu soleh, maka kematiannya adalah kematian yang syahid. Karena dia sudah tidak berdaya. Ya, bencana atau gempa itu kan sulit untuk orang bisa keluar dari kematian, maka kematiannya adalah syahid. Dan kemudian tadi yang kelima adalah orang yang melahirkan, kemudian meninggal, ya itu juga dikategorikan mati syahid. Jadi betul, Ibu, ya wanita atau seorang ibu yang kemudian melahirkan dan ia ya berjuang agar kemudian ya berjalan dengan baik, namun Allah takdirkan sang ibu itu meninggal, maka itu disebut dengan syuhada. Jadi asyuhada khamsun. Sekian 5 yang dikategorikan oleh Rasul sebagai syahid. Inilah yang juga mengoreksi pemahaman bahwa hanya berperang yang dikategorikan fisabilillah. Semua kita tadi disampaikan bisa kategori fisabilillah. Termasuk seseorang keluar untuk mencari nafkah fisabilillah. Karena memang kebutuhan keluarga, apalagi mendesak, ya kemudian ini ya majlis ilmu adalah fisabilillah. Karena fisabilillah adalah sesuatu yang umum, maka semua yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang meninggalnya dengan keadaan-keadaan yang berat tadi, apakah ta'un, wabah, apakah bencana, gempa atau banjir, atau seorang ibu yang melahirkan. Tapi ini yang spesial memang ibu. Yang lainnya kan gempa gitu kan umum ya. Kemudian kebanjiran gitu ya, kemudian apa yang lain. Tapi istimewa, cuma satu yang diistimewakan, yaitu seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Apakah saat melahirkan atau setelah? Karena ada yang nanya, Ustaz, ini meninggalnya sebulan setelah melahirkan. Ya sama saja. Jika kemudian kata dokter, ini ya karena melahirkannya berat, kemudian terjadilah sesuatu penyakit yang kemudian ia meninggal beberapa waktu setelah melahirkan. Demikian Pak Redi. Terima kasih Ibu Maria. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Solihah. Ini kaitan penjelasan antara Al-Baqarah 243, 244, 245, dan 246 yang sebetulnya saling berkaitan. Jadi Ibu bertanya, Ustadz mau tanya di Al-Baqarah 243 dan 244 tentang kematian dan berperang di jalan Allah. Akan tapi tiba-tiba di 245 mengenai pinjaman yang baik dan 246 itu adalah contoh. Kira-kira bagaimana kaitannya antara ayat-ayat ini? Tadi sudah dijelaskan, kalau nggak salah, bahwa orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, gitu Pak Ustadz ya. Tapi silakan Pak Ustadz untuk menjelaskan kembali. Baik, ya mungkin ini 3 korelasi. Pertama korelasi yang disebut dengan tadi, pertama adalah tentang kematian, kemudian ada peperangan. Ini yang unik memang korelasi dengan qardun hasan, pinjaman yang baik.
Kalau kematian dengan perang mungkin mengkorelasikannya mudah ya, bahwa peperangan itu identik dengan kematian, meskipun tidak pasti, tapi ya banyak kejadian-kejadian demikian. Tapi bagaimana kita mengkaitkan kematian, mengkaitkan peperangan dengan pinjaman yang baik? Nah, kita kaitkan dengan ayat yang sangat banyak. Allah selalu menyebutkan kalau berperang itu adalah bi amwalihim wa anfusihim, yaitu seseorang berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Bahkan amwal selalu berada di awal, yaitu misalnya At-Taubah ayat 20. Harta itu selalu pertama. At-Taubah ayat 20, ya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Selalu amwal dahulu, tapi fisabilillah pasti. Namun kenapa? Karena harta itu adalah modal untuk aktivitas fisabilillah. Ya, semuanya bermodal. Ya, fisabilillah membutuhkan modal. Maka harta yang orang alokasikan untuk kegiatan fisabilillah itulah yang kemudian dikaitkan dengan kematian dan perang. Artinya nilai dari hartanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam perang Tabuk, ya, karena itu butuh bekal yang panjang, kan jauh perjalanannya sampai Romawi. Maka meminta para sahabat untuk memberikan pinjaman yang baik, kata Rasul. Maksudnya infak dan sodako, tapi ini untuk kebutuhan jangka yang akan panjang. Maka masing-masing ada yang ya mengeluarkan emasnya, mengeluarkan untanya, kudanya. Disitulah ya, karena perbekalan itu amat sangat dibutuhkan. Dan bekal yang selalu disiapkan paling besar oleh siapa? Sahabat Utsman. Utsman bin Affan selalu menyiapkan bekal paling banyak ketika perang ya. Utsman menyiapkan sekian banyak dinar, sekian banyak dirham. Kuda-kudanya juga disiapkan, kemudian sekian banyak peralatan-peralatan, dan memang karena beliau seorang yang mampu, dan beliau juga memang selalu ya dikaitkan dengan ibadah harta, maka itulah insya Allah kaitannya kita harta ini, semua yang kita miliki adalah dalam rangka untuk kematian, supaya kematiannya baik, dan dalam rangka untuk berjuang fisabilillah, agar nilai dari harta kita adalah nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian korelasi dari 3 pembahasan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi pinjaman itu bukan hanya pinjaman seperti dalam usaha yang dimaksud, tapi juga pinjaman untuk fisabilillah. Yang akan membalasnya, akan mengembalikannya nanti adalah Allah. Kira-kira demikian Pak Ustadz ya. Baik. Nah, terkait dengan pinjaman tadi, ini ada pertanyaan dari Ibu Tunik ya, mungkin ya Ibu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini ada contoh, kalau pinjam untuk membayar kreditan motor, toh untuk berikutnya motor ditarik juga, karena tidak bisa membayar. Apakah ini yang dimaksud dengan pinjaman fisabilillah? Ini dan pertanyaannya adalah bagaimana hukum yang meminjamkan dan si peminjam? Baik. Itu kira-kira pertanyaannya. Allah kaitkan pinjaman yang baik itu dengan riba, yaitu pinjaman yang Allah benci. Yamhaqullahu riba. Allah sangat benci. Ya, karena dulu pinjaman itu, ya riba itu dulu dikaitkan dengan pinjaman. Ya, apapun bentuknya. Ya, pinjaman dana atau pinjaman barang, itu dia minta dipulangkan dengan pulangan yang lebih banyak. Jika tidak dapat memulangkan, maka ditariklah pinjamannya. Kan aneh gitu ya. Berarti bukan fisabilillah pasti pinjaman itu. Maka pinjaman dibagi 2, ada yang qardun hasan itu pasti fisabilillah, tapi ada pinjaman yang berunsur riba yang itu disebut oleh Allah dibenci. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dikaitkan antara pinjaman yang baik dengan riba. Maka seseorang yang memberikan pinjaman itu kategorinya 2. Kita harus betul-betul memahami apakah pinjaman itu betul-betul termasuk pinjaman yang Allah muliakan, yang Allah perintahkan, atau pinjaman yang Allah benci. Ketika sudah belum apa-apa, sudah harus begini, maka itu pinjamannya adalah pinjaman yang bukan fisabilillah. Berarti dia bukan meminjam, dia usaha dari pinjaman. Kan nggak boleh usaha dari pinjaman. Keuntungan itu harus dari real usaha, dagang, jual beli, gitu ya, sewa menyewa silakan. Karena pinjaman tidak boleh menguntungkan harusnya. Ya, pinjaman itu kan betul-betul untuk membantu. Ini ada orang usahanya dari pinjaman gitu. Ya itu kalau di beberapa ini ada ya. Jadi dia kaya karena pinjaman, kan aneh. Harusnya adalah kaya karena usaha, kaya karena bekerja,
kaya karena perniagaan, kaya karena sekian banyak ya prestasi-prestasinya gitu. Ini kaya karena semakin banyak yang minjam semakin kaya, kan aneh. Harusnya semakin banyak yang minjam, iya semakin berkurang hartanya, tapi Allah yang melipat gandakan. Nah, disinilah kita katakan kalau itu ditarik, ya tapi kan kita patuh kepada kontrak, patuh pada akad. Kalau akadnya begitu, yang dipersalahkan adalah yang meminjam juga. Sudah tahu dia akan melakukan seperti itu, dia tanda tangan. Biasanya kan ada tanda tangan, kita tidak baca itu ya, kecil banget ya kontraknya. Sehingga udah Bu, silakan tanda tangan. Ternyata ketika dibaca lagi, kalau tidak bayar dalam sekian waktu, maka akan ditarik. Artinya bagaimanapun akad harus dipenuhi. Maka sebelum terjadi akad, kita harus memastikan bahwa yang dilakukan pinjam meminjam itu sesuai dengan tuntunan Allah, bukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang meminjamkan salah dalam konteks ini, tetapi yang diberi pinjaman harusnya juga memperhatikan dan mengetahui bahwa inilah ya kontraknya, sehingga dibaca kontraknya tidak sesuai, kita langsung saja, maaf saya tidak jadi ya meminjam karena kontraknya tidak sesuai. Atau kita katakan, Pak, jika berkenan bisa enggak kontraknya seperti ini agar saya pun tenang dan Bapak yang meminjamkan itu insya Allah akan dapat pahala dan akan mendapatkan kelebihan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana enggak ditarik? Memang akadnya begitu. Dan kita sudah tahu itu terjadi dalam beberapa muamalah kita, karena muamalah tetap harus dijalankan. Maka sebelum muamalah terjadi, kita pastikan sesuatu yang dijadikan alat muamalah itu adalah memang ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Tunik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi pinjaman motor ini bisa bermakna riba, tapi juga bisa bermakna fisabilillah, seperti pada saat Rasulullah dulu berperang, minta pinjaman dari pengikutnya untuk modal perang, Pak ya. Jadi kalau ada mau pinjam motor kemudian tidak dikembalikan dan ikhlas, itu dimaksud juga sebagai fisabilillah. Kira-kira demikian, Pak ya. Betul. Motor untuk kegiatan mencari nafkah untuk keluarganya sebagai contoh, kira-kira Pak ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya cukup berat nih Pak, tapi ada bagusnya mungkin yang bertanya langsung menyampaikan dari Pak Bustaman, ini soal kematian. Silakan Pak Bustaman. Baik, silakan. Tolong dibantu di unmute Pak Bustaman. Ya, silakan Pak Bustaman. Masih di unmute. Masih di mute. Sudah kami unmute, silakan Pak Bustaman. Suaranya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Bustaman, silakan. Mau nanya nih mengenai kematian. Bagaimana hukumnya, atau di dalam Al-Quran yang menerangkan ayat-ayat mana saja atau surat mana yang menerangkan mengenai hukuman mati. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dihukum mati maupun yang menerapkan hukuman itu sendiri. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kematian karena hukuman. Ya. Baik Pak Bustaman, luar biasa pertanyaan beliau. Luar biasa ya, Masya Allah. Al-Baqarah ayat 178 dan kemudian 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau tidak salah sudah dibahas ya, tapi ini mengulang ataupun mengingatkan kembali stressingnya. Al-Baqarah 178, 179. Ya hai orang-orang beriman, diwajibkan ya kepada kalian atau atas kalian untuk melaksanakan qisas, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada kebenaran, maka orang yang membunuh tadi akan dihukum dengan hukuman bunuh. Itulah yang disebut dengan al-qisas. Qisas paling tinggi. Tapi nanti ada beberapa hukum yang lain, mencuri, misalnya potong tangan, kemudian yang berzina, itu merajam.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari, karena penguatan Al-Quran adalah hadis, yaitu ada 3 yang dibolehkan. Berarti kan tidak dosa dia membunuh. Yaitu yang pertama adalah tadi, ya, orang yang membunuh, al-qatil, yang membunuh. Ketika dibunuh, maka yang membunuh itu tidak berdosa, karena itu diperintah oleh Allah. Jadi pelaksananya atau eksekutornya itu justru dia menjalankan perintah Allah. Namun persyaratan untuk sampai kepada kisos itu panjang. Ya, jelas-jelas harus betul-betul ya buktinya, kemudian sekian banyak, dan tidak hanya kisos, memang nanti ada pilihan. Apakah kisos atau pilihannya diat. Yang kedua adalah diat. Diat itu membayar ya sejumlah dana, yaitu 1 nyawa itu dikonversi oleh para ulama 100 ekor unta. Kalau kemudian keluarga yang terbunuh tadi ya memaafkan dan kemudian dia meminta dana, namanya diat, dibolehkan. Pak, mohon ya, ini betul-betul dia ini tulang punggung saya. Ya, kalau dia pun harus meninggal, ya ini bagaimana nasib kami? Kami siapkan dana namanya diat. Kalau kemudian keluarganya setuju, maka berarti tidak ada kisos. Jadi ada 3 urutannya. Tapi yang paling baik adalah kata Allah memaafkan, yang paling tinggi. Ada kisos, ada diat, ada memaafkan. Nah, memaafkan itu berarti ya tadi sama sekali tidak menuntut balas, apakah kisos, pembunuhan lagi, atau yang sifatnya harta, diat, pengganti, ataupun yang lainnya. Ia memaafkan karena itu terjadi juga ketentuan Allah. Namun tadi yang pertama adalah Rasul membolehkan dan berarti tidak ada dosa. Yang kedua adalah membunuh ya as-sayyib az-zani, yaitu orang yang menikah tapi berzina terus kerjaannya. Itu ya. Dalam hukuman dahulu boleh dibunuh. Ya, tentu sekarang sulit karena tidak ada ya pelaksana dari tugas tersebut kecuali di beberapa negara muslim sudah melakukan itu. Dan terakhir adalah orang yang lari dari peperangan. Kalau tadi 243 lari dari kematian, ini lari dari peperangan. Ya, perang dan betul-betul fisabilillah, tapi dia kemudian lari tidak bersama Rasul, tidak bersama sahabat, maka orang tadi itu boleh untuk dihukum bunuh. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai bagaimana konteks ya orang yang membunuh kemudian dibunuh, maka dibolehkan dengan 2 yang lainnya yang disampaikan oleh Rasul. Ayat itulah yang menguatkan bahwa ya kematian dalam konteks dibunuh atau pembunuhan melihat apakah itu sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau sesuai tuntunan Allah tidak ada yang dipersalahkan. Semuanya patuh kepada ketentuan Allah. Namun tadi diingatkan meskipun ya ada hak untuk kisos tapi ada peluang untuk diat dan bahkan ada peluang untuk memaafkan. Kasus di negeri-negeri muslim, ya saya dulu di Saudi, itu dalam jeda waktu sekian tahun hanya sekian orang yang dilakukan kisos. Karena berarti kan ada yang diat sudah, ada yang memaafkan. Demikian juga di masa Rasul. Itu hukum rajam aja cuma sekali dalam kehidupan Rasul. Bisa jadi karena orangnya memang mulia, atau bisa jadi ya ada pemenuhan-pemenuhan yang sudah dipenuhi sehingga ia ya berpindah dari hukum kisos kepada diat atau kepada memaafkan. Begitulah konteks dari ayat tadi, Pak Bustaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin Pak. Sama-sama. Makasih. Amin, amin. Baik, selanjutnya Pak Irwan yang mau bertanya langsung. Silakan Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Masih di mute. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak Ustadz, ini waktunya sudah mepet. Saya ingin ini aja percepat aja. Pak Ustadz, saya coba berusaha memahami lebih dalam mengenai ayat-ayat yang kita bahas pagi ini. Membahas mengenai korelasi, sebelumnya kita bahas mengenai domestik rumah tangga gitu ya Pak Ustadz ya, perceraian, perkawinan. Lalu hari ini pindah ke apa namanya segmen berikutnya gitu ya Pak Ustadz ya, mengenai peperangan gitu ya. Yang saya tahu memang Al-Baqarah kan banyak membahas mengenai Bani Israel, jadi ini kembali lagi ke Bani Israel lagi gitu. Dan sepertinya di ayat-ayat ini
waktu turunnya ayat ini kan tentunya kan turunnya kan ke Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin. Dan Allah seolah-olah meminta supaya mereka memperhatikan keadaan Bani Israel yang takut mati, takut berperang gitu ya Pak Ustadz ya. Sampai-sampai disemangati, jangan takut, jangan takut mati, jangan takut berperang, sampai pinjamkan tadi Pak Ustadz mengatakan pinjaman itu bisa bentuknya harta, bisa bentuknya jiwa gitu ya. Jadi mungkin dalam kaitan ini karena diarahkan untuk berperang, itu jangan takut juga untuk meminjamkan jiwa juga gitu kan pada Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang terjadi gitu Pak Ustadz saat itu kok ini sampai turun ayat-ayat yang meminta Rasulullah dan sahabat, apakah waktu itu mereka lagi dipersiapkan untuk menghadapi peperangan gitu, sehingga ada keengganan untuk mereka berperang, turunlah ayat-ayat ini gitu kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabatnya. Karena ini kita lihat di 243 bahas mengenai perang, 246 juga membahas mengenai peperangan gitu. Terus sedikit di 243 ini ada translasi sederhana yang menjadi pertanyaan saya adalah Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka gitu. Ini apa maksudnya Pak Ustadz? Apakah benar-benar dimatikan gitu mereka dan dihidupkan kembali, atau hatinya yang dimatikan? Ini mungkin Pak Ustadz bisa ngasih pencerahan mengenai itu. Terima kasih. Demikian yang saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Ini pembahasan 243 sampai nanti akhir surat itu dua memang. Peperangan dan nanti ada riba. Ada urusan jiwa dan ada urusan harta. Sampai nanti kan ayat terpanjang juga bicara tentang hutang piutang. Artinya bicara tentang harta. Nanti ada riba, bicara tentang harta. Memang benar dua hal ini yang pokok dalam kehidupan. Jiwa kita, ya, dan kemudian juga kepemilikan kita, bentuknya bisa macam-macam harta itu, ya. Semua karunia Allah kita sebut dengan bi amwalihim, yaitu harta. Maka kenapa ayat-ayat ini diturunkan kepada sahabat, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah cerita umat-umat terdahulu itu berkemungkinan akan terjadi pada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin. Ya, meskipun skalanya, meskipun tentu ya formatnya berbeda, sekian banyak, tapi secara esensinya, secara substansinya, semua yang terjadi pada masa lalu itu terjadi juga pada masa kita. Ya, orang yang pelit, orang yang tidak mau berjuang dengan hartanya, apalagi dengan jiwanya, itu akan selalu terjadi. Maunya itu untung saja, nggak mau kemudian berjuang dulu. Kan maunya Bani Israel itu menang, tapi nggak mau berjuang. Malah mengatakan nanti di surat Al-A'raf itu, udah kamu aja yang berperang. Kami duduk, kalau menang nanti kasih tahu. Itulah bahasa kitanya, ya, ketakutan dari kaum Bani Israel. Padahal kelebihannya amat sangat banyak. Jadi mereka itu pelit, mereka juga pengecut. Inilah yang kemudian diidentikan dengan kaum Bani Israel. Karenanya, ya, Allah juga Maha tahu bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang memang ketika Rasul diutus saja sudah banyak yang tidak suka, sudah banyak yang menentang. Pernah embargo ekonomi, harus berhijrah. Berarti penyiapan-penyiapan itu betul-betul sejak dini. Agar nanti, ya, ketika perang Badar itu kan merupakan perang pertama. Itu kan sahabat juga bahasa kitanya ragu-ragu. Waduh, gimana ini? Belum pernah ngalamin gitu ya. Menghadapi. Makanya Allah ujinya bukan dengan pasukan bersenjata, tapi dengan kafilah dagang. Kan awalnya kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, maka kemudian Rasul juga bertanya, kita datang atau kita tunggu di sini di Madinah? Setelah bermusyawarah, mereka sepakat kita keluar. Kita tahan para kafilah dagang. Karena mereka akan melakukan provokasi. Ya. Disitulah catatannya benar bahwa semua ayat ini, kisah-kisah masa lalu itu berkemungkinan besar dan buktinya sudah terjadi di masa umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak dini Allah persiapkan, karena kesiapan yang paling tinggi adalah kesiapan mental, ya, kesiapan kejiwaan. Dulu pernah begini, seperti kita lah. Ini kaget karena tidak pernah ada wabah yang begitu dahsyat. Tapi nanti kalau ada wabah yang dahsyat lagi, udah kayak kemarin gitu. Jadi kesiapannya sudah gitu. Tapi tidak boleh begitu. Hanya kan begitu. Kita pernah resesi, ya udahlah, orang dulu juga pernah resesi gitu ya bahasanya. Lebih simpel. Tapi kalau belum pernah, mungkin dia ada keterkejutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan, yang itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian ayatnya benar dari 243 nanti sampai akhir
itu antara dua, ya, dikaitkan dengan harta, dikaitkan dengan kematian atau peperangan, bahkan nanti kan 249, 250 kan ada Tolut, ada Jalut gitu ya, yang kemudian terjadilah peperangan, ya, nanti ada Nabi Daud di situ, ya, dan disitulah konteksnya sangat jelas bagaimana menyiapkan sejak dini agar orang tidak pelit, agar orang pun siap untuk ya berjuang di jalan Allah, niat nawaitunya adalah lillah. Ya, kemudian di sini kan Allah menyebutkan mutu ya, padahal tadi kan janganlah kamu takut mati, tapi tiba-tiba kok matilah kamu semuanya. Jadi artinya seseorang yang keluar menghindari kematian, justru Allah akan matikan gitu. Ini kan untuk kecaman kepada Bani Israel, ya, bahwa kalian yang lari dari kematian, itulah yang akan diincar oleh kematian. Tapi orang yang tidak takut kematian, justru Allah panjangkan umurnya. Disitulah korelasinya, Allah ingatkan bahwa kematian itu hak aku. Aku berhak untuk menentukan kematian kapanpun, dimanapun, sedang dalam bagaimanapun. Nah, perilaku tidak terpuji, perilaku tercela adalah melari dari kematian. Itu tercela sekali. Apalagi dari peperangan sangat tercela. Bahkan boleh dihukum bunuh kan tadi ya. Maka orang yang lari dari ya kematian, orang berada di wabah, keluar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti dia lari di kematian, hanya pengen untung diri sendiri. Dia tidak memperhatikan sahabatnya yang lain yang juga statusnya sama. Maka yang dalam wabah tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Orang yang lari dari kematian justru akan diincar atau diintai oleh kematian. Maka mereka yang lari tadi Allah ancam, tapi hakikatnya tidak. Allah ancam, kalau begitu kamu mati saja. Karena itulah yang kamu takutkan, justru Allah akan hadirkan. Orang takut ya hartanya berkurang, Allah kurangi. Orang yang takut ya mati, malah Allah matikan. Ini bahasanya adalah kata para ulama istihza. Jadi bahasa ancaman. Yang hakikatnya Allah yang maha tahu, agar seseorang yakin tidak takut dengan kematian, tapi ikhtiar untuk mencegah diri, bukan hanya dirinya, tapi mencegah seluruh yang hadir, mencegah seluruh masyarakat, itu jauh lebih baik. Makanya meminta kematian dilarang, menjaga kematian wajib, maksudnya menjaga kehidupan wajib, menjaga kehidupan masyarakat yang lain juga wajib sifatnya, bahkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Irwan sedikit penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Terima kasih Pak. Pak Redi, terima kasih Pak Redi. Baik, terima kasih Pak Irwan. Sebelumnya saya mau tanya Pak Mas Fadian, ini sudah menunggu dengan teman-teman di Colorado atau masih ada waktu sedikit? Sudah ada, udah standby, tapi silakan kalau Pak Ustadz masih ada dilanjutkan. Pak Ustadz masih ada waktu? Masih ada yang penasaran ingin bertanya nih? Pak Redi. Kita tutup atau masih ada waktu? Boleh satu pertanyaan karena sudah ada di chat ini. Oke, kalau di chat, mohon maaf Pak Edi ya. Ini ada yang di chat, yaitu mengenai pinjaman ya. Masih mengenai pinjaman. Tadi ada pertanyaan, mohon maaf saya bacakan lagi. Oh, menjual rumah dari Bu Sari ya. Iya, betul. Silakan Pak Ustadz. Ya begini, berarti ini ada dua akad. Akad pertama adalah dia pinjam ke bank, akad kedua adalah dia menjual rumah. Yang jadi persoalan ini minjam ke banknya ini. Kan bank itu ada dua. Ya, ada bank yang berunsur riba, ada bank yang bernilai syar'i. Yang sekarang sangat sudah mulai ya booming ekonomi syariah. Maka akad pertama ini adalah karena dia berinteraksi dengan bank ribawi, maka akan terjadi seperti itu. Sementara akad kedua adalah akan menjual dan tidak ada masalah. Namun menjual itu apabila sepenuhnya sudah menjadi kepemilikan. Kalau masih ada sangkut paut dengan orang lain, dia tidak boleh jual. Kenapa? Karena bukan milik penuh. Yang dibolehkan menjual itu kalau milik kita penuh. Handphone milik kita penuh, silakan jual. Tapi kalau handphone ini masih ada hutang, selesaikan dulu akad pertama. Hutangnya diselesaikan, baru dijualkan. Karena apa? Karena ada dua akad yang berbeda. Ada yang membantu, silahkan. Membantu menjualkan itu boleh, karena dia membantu dan nanti tentu ya ada bagian, ada fee yang diberikan oleh yang punya rumah dan lain sebagainya. Tapi diselesaikan dulu yang pertama akadnya, karena itu ada kaitan dengan bank ya. Dan karena tadi unsurnya sita menyita ini unsurnya unsur yang sangat berat.
Ya, dalam muamalah bagaimanapun harus diselesaikan. Sehingga perlu berhati-hati terlebih dahulu ketika kita akan pinjam agar kemudian tidak tadi terjadi yang tidak diinginkan. Wallahu alam. Ya, itu yang dapat saya sampaikan tentang prosesi dua akad yang sesungguhnya berbeda. Namun agar tidak disita dia jualkan, silahkan saja. Namun patuh kepada ketentuan yang berlaku. Ya, bagaimana pihak bank? Ya, karena meskipun salah tetap aja. Jadi begini dalam akad. Meskipun ini salah akadnya, tapi tetap harus dipatuhi. Saya sudah salah minjem, apakah udahlah orang saya kan minjemnya nggak benar, ya udah nggak usah bayar, nggak boleh. Jadi kalaupun sudah salah, tetap harus dipenuhi. Karena ini muamalah, ya hablum minanas, interaksi sosial. Kalau tidak, nanti kita akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau dibolehkan oleh banknya, silakan. Tapi kalau tidak dibolehkan oleh banknya, berarti kita manut kepada ketentuan muamalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf bagi yang ingin bertanya, baik di chat maupun yang ingin bertanya langsung. Pak Edi Sulaksono tadi mohon maaf ya, tidak ada kesempatan, tidak ada waktunya lagi. Untuk selanjutnya, saya mohonkan kepada Pak Ustadz untuk menutup acara kajian ini dengan doa. Baik Bapak Ibu, yang Allah muliakan, kita berdoa di majelis yang mulia ini untuk kebaikan kita tentunya, kebaikan keluarga kita, seluruh masyarakat kita, sahabat semuanya. Insya Allah selalu diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kelapangan, keberkahan, dan insya Allah kita semuanya menginginkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, infaqana, sadaqatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi anta syafi. Allahumma shfi anta syafi. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wa sayyi al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sekalian, mendengarkan kajian ini adalah baik, menyampaikan kajian juga oleh Pak Ustadz adalah baik. Yang lebih baik adalah melaksanakan apa yang telah disampaikan, berkomitmen dan istiqomah. Demikianlah kejadian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita, Ustadz Atabik Lutfi, jazakallah semula khairan katsirah. Semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan. Untuk selanjutnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang diucapkan maupun yang tidak, atas apa yang telah disampaikan oleh kita, oleh pengurus maupun oleh Ustadz. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fadian untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.